murid yang terkasih. Demikianlah tema misa Jumat pertama kita hari ini. Menjadi saudara dan saudari dalam satu keluarga besar sangat diharapkan atau dinantikan siapa saja yang dijumpai dan dilayani. Pada zaman sekarang, umat merindukan bagaimana kehadiran kita menjadi garam dan terang, menjadi saudara dan saudari bagi banyak orang. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas bantuan dan rahmat kesetiaannya, sehingga kita telah disatukan dalam satu keluarga besar, Yayasan Pendidikan Umum Santo Lukas, dan telah menjadi saudara, saudari, dan sahabat bagi satu sama lain. Maka marilah kita saling mendukung dalam menjalankan karya perutusan di tempat ini. Kita diajak untuk saling mendukung, meneguhkan, menyapa, dan berjalan bersama. Secara khusus, mohon doa dari Tuhan melalui perayaan Ekaristi ini, agar tetap ada sukacita dalam hidup kita. Sambil kita mendoakan intensi-intensi kita. Mohon berkat perlindungan untuk semua unit Yayasan Pendidikan Umum Santo Lukas dalam melaksanakan tugas masing-masing. Mohon berkat bagi peserta didik dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA dalam belajar. Mohon rahmat Roh Kudus untuk menyertai dan menyemangati anak-anak yang sedang mengikuti ujian akhir sekolah, agar mereka lebih semangat belajar dan memperoleh hasil yang memuaskan. Mohon kesehatan bagi siswa, orang tua murid, para guru, dan karyawan. Marilah kita menyiapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Antonius Dwi Cahyono SPD, dan mengawali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Ya Tuhan Kami Datang.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, ibu bapak guru, para karyawan, dan juga anak-anak didik, serta orang tua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk merayakan Ekaristi di awal bulan April ini. Kita memang masih dalam situasi pandemi yang telah berjalan 2 tahun ini. Dan tentu saja kita masih, walaupun sudah 2 tahun, tapi kita masih mengalami ada banyak tantangan, kendala yang terus kita hadapi. Kendati demikian, kita tidak boleh patah semangat. Masa Prapaskah adalah sebuah jalan yang mengajarkan kepada kita secara khusus umat Kristiani, terlebih lagi umat Katolik, untuk tidak mudah putus asa. Masa Prapaskah akan membantu kita untuk belajar hidup dalam situasi sulit. Dalam situasi sulit, dalam situasi padang gurun, ya, kita diajak untuk mengalami situasi padang gurun. Supaya dengan situasi itu kita tidak mudah pantang menyerah, ya. Kita tidak mudah putus asa, kita tidak pantang menyerah di dalam berjuang. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk perayaan suci ini dan mohon rahmat Tuhan agar kita juga bisa mencapai cita-cita, mencapai harapan yang kita inginkan. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Selain intensi-intensi yang telah disampaikan, mari kita juga berdoa untuk anak-anak atau kaum fakir miskin, ya, secara khusus untuk mereka yang yatim piatu, mereka yang anak-anak secara khusus yang mengalami kesulitan di dalam proses belajar mengajar karena ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan juga kita mohon rahmat Tuhan untuk mereka yang sakit keras dan juga mengalami cacat mental. Dan juga kita berdoa untuk para misionaris, mereka yang berjuang mewartakan kabar sukacita Tuhan di daerah-daerah atau situasi yang sulit. Kita juga mohon kesembuhan untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit dan juga keluarga besar kita yang telah dipanggil Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahi kami Yesus Kristus Putramu untuk menebus kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang telah menuntun kami dalam setiap karya dan perutusan di Yayasan Pendidikan Umum Santo Lukas ini. Kami yakin dan percaya bahwa perutusan yang kami jalankan adalah kehendak-Mu. Tuntunlah dan bimbinglah kami dalam menjalankan tugas perutusan ini, lengkapi apa yang menjadi kekurangan dan juga berkati untuk setiap rencana agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kesatuan hati dalam setiap dalam diri. Berikanlah kesatuan hati untuk seluruh anggota keluarga besar dari Yayasan Santo Lukas, para karyawan,
dan juga para pendidik di dalam serta semua staf, agar namamu senantiasa dimuliakan dalam kesaksian hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angannya tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya, seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati.
Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, anak-anak didik, dan juga orang tua yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita seringkali selalu melihat sesuatu yang berlawanan. Kita ingat dulu waktu masih kecil, kita selalu ada pelajaran sinonim dan antonim. Ya, ada lawan kata atau juga sesuatu yang sama, yang similar, yang kurang lebih mirip, ya. Tetapi ada juga yang berbeda. Kita akan fokus pada sesuatu yang berbeda. Kita kerap kali mengenal ada namanya terang, maka akan berlawanan dengan gelap. Kanan akan berlawanan dengan kiri, ya. Atas akan berlawanan dengan bawah. Rajin berlawanan dengan malas. Baik, buruk, ya. Hidup, mati. Itu kurang lebih yang kita bisa lihat dalam kehidupan ini, bahwa ada sesuatu yang bertolak belakang, yang saling berlawanan, ya. Tetapi dari situ kita juga bisa lebih memperhatikan bahwa ada sesuatu yang lebih bersifat permanen, tetapi ada yang lebih mudah untuk berubah, ya. Bahwa sesuatu yang berlawanan itu ada yang memang tetap seperti itu, tetapi ada yang mungkin berubah. Seperti misalkan malas dengan rajin. Tidak mungkin sesuatu yang malas akan selalu malas selamanya, ya. Dia ada kemungkinan bisa menjadi rajin. Demikian juga yang rajin tidak
bisa juga tidak selamanya rajin. Ada kalanya dia akan menurunkan gradasinya sehingga menjadi malas. Kalau kanan dengan kiri mungkin lebih permanen ya. Kanan ya kanan, kiri ya kiri. Tetapi kalau terang dengan gelap itu juga bisa memunculkan sebuah gradasi ya. Kita belajar ketika matahari ada, maka dia menjadi terang. Tetapi itu pun perlahan-lahan kita melihat dari pagi hari ya, terangnya mulai muncul, kemudian sampai pada siang hari semakin terang, lalu kemudian dia terangnya meredup dan akhirnya terangnya menghilang. Ketika terangnya menghilang, dia menjadi gelap. Ya, jadi itu kurang lebih yang kita bisa lihat bahwa ada sebuah gradasi ya. Ada sebuah peralihan. Memang ekstrimnya nanti akan kita temukan ada lalu kita menyebutnya siang dan malam ya. Ada terang, ada gelap gitu. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ya, seorang anak yang awalnya mungkin bermalas-malasan bisa menjadi rajin. Ketika dia mengubah dirinya atau ada faktor dari luar yang mengubah dirinya. Ya, jadi itu selalu ada dari faktor dirinya maupun dari luar dirinya. Seperti misalkan ya, terang. Ketika matahari itu harusnya ketika dia muncul siang hari, dia terang. Itu dari dirinya sendiri. Ya, dia terang karena dari dirinya sendiri. Tetapi ketika ada awan menutup, ya, maka menjadi gelap. Ya, jadi itu. Ada sesuatu dari luar yang menutup, maka terangnya itu menjadi hilang, menjadi pudar. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam kehidupan kita memang memerlukan sebuah ujian, ya. Kita perlu mengalami sebuah tantangan di dalam kehidupan ini. Maka ketika kita masih bersekolah, selalu dibuat ujian-ujian, ya. Ujian itu adalah untuk membantu kita merefleksikan sudah seberapa kuat diri kita, sudah seberapa mampu diri kita. Ya, jadi itu supaya kita melihat ujian itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu untuk memacu diri kita supaya kita lebih berjuang lagi, ya. Seperti pada masa prapaskah ini juga, ya. Kita sebenarnya diajarkan atau sedang mengalami ujian secara keagamaan, ya. Dengan pantang, dengan berpuasa, kita sedang mengalami ujian. Apakah kita akan tergoda? Ya. Apakah faktor-faktor dari luar itu akan mengganggu kita? Nah, disinilah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kitab kebijaksanaan Salomo tadi membantu kita, itu adalah sabda Tuhan, ya. Sabda Tuhan yang disampaikan melalui kitab kebijaksanaan Salomo untuk mengingatkan kita supaya kita tetap menjadi jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita adalah anak-anak terang. Kita adalah orang-orang yang senantiasa hidup dalam terang. Hidup ketika kita berada dalam situasi terang benderang. Ketika kita hidup dalam terang benderang, maka kita akan takut untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak baik. Ya, sesuatu yang jahat itu akan dilakukan
secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, itu berarti kita sedang melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi itu sebagai cara untuk kita melihat, misalkan kita menyontek, itu kita lakukan diam-diam, ya, bukan kita lakukan terang-terangan. Kalau lakukan terang-terangan pasti guru sudah tahu, ya. Itu pasti kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, atau mencuri, mengambil barang orang lain, ya. Itu biasanya kita diam-diam melakukannya, ya. Karena memang itulah kejahatan, itulah sesuatu yang gelap. Tetapi kalau kita adalah anak Tuhan, kita anak terang, maka kita harus berani menyampaikan. Misalkan, kalau kita tidak tahu, kita bertanya. Tapi kalau ujian memang tidak bisa, ya, karena memang itu sedang kamu diuji. Tetapi itulah cara-cara anak-anak terang, ya, selalu menunjukkannya di depan umum, tidak takut, ya. Jadi selalu menyampaikan, misalkan mau daripada mengambil secara diam-diam, lebih baik memberitahu, bolehkah saya pinjam atau bolehkah saya minta. Ya, jadi itu hidup menjadi anak terang itu harus lebih terbuka. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah bagi orang Kristiani, secara khusus bagi orang-orang Katolik, adalah sebuah cara untuk membantu kita hidup menjadi lebih bijaksana, supaya kita tetap memancarkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Maka mari, selama masa Prapaskah yang masih ada beberapa minggu lagi ini, kita lanjutkan pesiarahan, ya, perjalanan kita, supaya kita benar-benar akhirnya nanti bisa mencapai harapan, ya, sesuatu yang kita cita-citakan. Bahwa kita pasti mengalami jatuh, ya, itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, ya. Ketika jalan salib, jadi anak-anak yang Katolik atau Kristen silakan mengikuti jalan salib, ya, supaya tahu bahwa Tuhan Yesus juga berjalan, ya. Terkadang juga dia harus jatuh, ya, mengalami kegagalan. Tetapi tidak terus-menerus menangis di situ. Dia bangun lagi, dia bangkit lagi untuk meneruskan perjalanannya sampai terakhir, ya, sampai di puncak Bukit Golgota. Maka mari kita semua juga berjuang tanpa kenal lelah, tetapi berjuang secara positif di dalam perjalanan hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh menjadi anak-anak terang. Saudara-saudariku, marilah kita kembali mengakui iman kita. Aku percaya Dan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Allah Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dari anak-anakku, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari situ yang dalam hidup dan aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, bersekutu umat para kudus, mengampuni dosa, pembangkitan dan yang Yesus menaruh kepercayaan kepada kita dan kita diberi tugas untuk mengerjakan
mengatur dunia lebih lanjut lagi, dan hidup menurut rohnya. Maka mari kita mohon doa dan juga mohon perlindungan dari Tuhan dengan melalui doa-doa kita. Bagi para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi Trimaus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman bahwa Tuhan mengunjungi yang kecil dan memperkaya yang besar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, anak bapak membimbing para pemimpin masyarakat kita agar mereka mampu menghadapi semangat pelayanan dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, miskin, dan menderita, ya Bapa, semoga mereka yang lemah, miskin, dan menderita merasa terhibur karena bantuan dan pertolongan yang diterima dari semangat kita. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi kepentingan Yayasan Pendidikan Umum Santalungka, ya Bapa, semoga Engkau memberkati para pengurus, para guru, karyawan, orang tua, serta para peserta didik yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Umum Santalungka ini, agar tetap setia, semangat, bersatu hati, dan saling bergandengan tangan dalam memajukan pendidikan Yayasan Pendidikan ini. Dan berilah kami kebijaksanaan agar hanya demi kemuliaan-Mu kami mampu menjadi pelayan yang punya hati bagi mereka yang dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, ya Bapa, bukalah hati kami agar selalu menjadikan kekuatan kami dalam seluruh perjalanan hidup kami dan memasrahkan segala tantangan, kesulitan dan seluruh rencana kami pada kehendak dan rencana-Mu. Mampukan kami untuk saling mendukung, memotivasi, dan saling membantu dalam karya agar nama-Mu semakin dimuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, demikianlah segala doa dan harapan hati kami. Kiranya Engkau senantiasa mendengarkan dan juga mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah kiranya roti dan anggur, tanda bakti yang kami persembahkan di altar suci ini. Semoga Engkau berkenan menerima syukur dan persembahan diri kami, serta bantulah kami agar menerima perutusan dengan hati gembira. Kau berkenan api cinta kasih sejati, sehingga kami selalu semangat dan menunjukkan kegembiraan dalam pelayanan kami, dan mampu menjadi garam dan terang bagi siapa saja yang akan kami layani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas, dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami berikan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita satukan seluruh harapan dan doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Mari kita saling memberi tanda damai. Damai Kristus. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Aku
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan, kami bersyukur karena Engkau telah mempersatukan kami dalam perjamuan cinta kasih ini. Berkati kami agar dapat mengenal Engkau dalam diri mereka semua yang kami jumpai dan kami layani, serta mencintai martabat manusia untuk semakin bisa berbuah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan kalau ada pengumuman. Kepada Romo Cahyo, kami ucapkan terima kasih yang telah memimpin misa Jumat pertama hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak, Ibu, Suster, pengurus Yayasan Pendidikan Umum Santo Lukas, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA, beserta guru dan karyawan, para siswa dari TK, SD, SMP, dan SMA, beserta orang tua, wali murid yang telah mendampingi anak-anak dalam kegiatan misa hari ini. Terima kasih juga kepada anak-anak TK yang telah bertugas hari ini, juga kepada orang tua, suster, Bapak, Ibu guru yang telah mendampingi hingga terlaksana tugas hari ini. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Baik, Ibu Bapak Guru, para anak didik, dan orang tua juga. Kita masih ada beberapa bulan untuk menyelesaikan proses belajar mengajar kita, dan juga mungkin sudah ada yang memulai dengan ujian-ujian akhirnya. Semoga dengan ketekunan dan juga segala daya upaya yang kita buat selama ini membuahkan hasil yang baik. Karena itu mari kita mengakhiri seluruh proses kita, juga kita perayaan Ekaristi ini. Kita mohon berkat Tuhan supaya Tuhan terus menyertai dan mendampingi kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati seluruh upaya-upaya kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khalidnya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya, baik, terima kasih semuanya. Silakan meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih Romo. Ya, yuk sama-sama.